Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang harus disesalkan bersama, mengapa pencabutan perizinan Anies Baswedan di safari politiknya banyak selalu intervensi dari berbagai orang-orang yang pihak tertentu begitu kan. Dan bahkan sangat disayangkan setelah di Aceh terus kemudian ada di Riau juga katanya safari politiknya tempatnya perizinnya dicabut. Akankah ini ada intervensi? Mari kita analisa bersama begitu kan. Dan sebelum ini mari kita baca di Twitter terlebih dahulu. Tapi di sini pencabutan izin acara Anies Baswedan bukti ada kepanikan dan tidak fair. Ini banyak sekali kepanikan. Para cebong dan bazar sekarang semakin menggoreng habis-habisan terkait dengan ini begitu kan, dan bahkan digoreng habis-habisan. Bahkan ini izin tempat acara dibatalkan sepihak. Nasdem Aceh pastikan Anies Baswedan tetap kunjungi tanah Rancong walaupun ada penolakan, tetapi perlu diingat tetap berjalan begitu. Tidak tahu kalau yang di Riau ya apakah sudah dialihkan ke yang lain, wallahu alam, saya tidak tahu. Tetapi sebelum ini mari kita baca terlebih dahulu beritanya di Twitter seperti ini. Ini di Twitter sangat ramai sekali ya. Izin tempat acara dibatalkan sepihak, Nasdem Aceh pastikan Anies Baswedan tetap kunjung tanah Rencong. Ini banyak sekali yang menjadi spekulasi di sini begitu kan. Padahal Aceh basis pendukung beliau, hemat saya. Ya, nantang bukan masyarakat Acehnya, tetap semangat Anies. Anggap bagian dari demokrasi di negara Indonesia, pasti rintangan itu ada untuk menuju perubahan. Bismillah. Syukuri setiap anak bangsa yang memiliki hak yang sama untuk mengunjungi suatu tempat atau dikunjungi oleh masyarakatnya. Negara ini bukan milik satu rezim, bertarunglah dengan cara-cara kesatria merebut suara rakyat ini. Mantap, Aceh menunggu. Ada yang panik ya ini. PJ Gubernur mulai membuahkan hasil buat rejim. PJ Gubernur Aceh masih TNI aktif kan ya ini. Mumpung hasil kelebihan bayar masih banyak, hamburkan untuk bertambah bohong kadrun PC ini. Mulai menyerang begitu kan para cebong-cebong di sini begitu kan. Dan para bazar-bazar yang tidak suka dengan Anies Baswedan sudah mulai menggoreng habis-habisan berita seperti ini begitu kan. Berita sampahan. Tenang, masyarakat Aceh waras semua. Masyarakat Aceh tahu mana yang baik. Tanpa berkunjung ke Aceh pun masyarakat Aceh pasti akan memilih Anies Baswedan. Betul, karena yang menjadi magnet luar biasa Anies Baswedan itu adalah prestasinya begitu kan. Dilihat itu sebenarnya. Maju terus, pantang mundur, semangat terus. Doa kami bersama Nasdem dan Anies Baswedan. Mari kita dukung bersama-sama partai Nasdem yang sudah mengambil keputusan luar biasa dan berani begitu kan. Saya pertama kali yang akan mendukung Partai Nasdem. Siapapun partainya kita harus dukung bersama-sama. Yang penting mengusung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Yang dekat dengan rakyatnya biarkan anjing menggonggong. Mungkin bisa pakai gedung atau rumah milik salah satu pendukung Anies. Ya mungkin kantornya Partai Nasdem yang akan dipakai di situ begitu kan. Kaum kalah pilpres sedang menghibur diri ini. Yang membatalkan kepala dinas tunduk kepada sekda dan gubernur. Nggak mungkin dong kepala dinas berani bertindak sendiri. Bisa jadi seperti itu. Sepak terjang Anies sudah bikin dan anak bikin susah pemerintah daerah di Nusantara ini. Emang Anies itu apa? Pejabat tidak, investor tidak, pengusaha juga bukan. Kok enak aja minta fasilitas negara. Pejabat dan pengamanan pada pemerintah daerah itu tidak adil dan Anies harus ditolak aksinya. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Lah, Anies tidak pernah menggunakan hal seperti ini, tidak pernah menggunakan tempat yang fasilitas negara, tidak. Dia kan sudah bukan pejabat negara begitu kan. Ngapain kita melakukan fasilitas negara? Mungkin ini tidak tahu fasilitas negara itu seperti apa begitu kan. Bukankah fasilitas negara itu sesuai dengan tupoksinya, mungkin sesuai dengan perizinan begitu kan. Inilah demokrasi begitu kan. Sama dengan GBK. GBK itu tempat olahraga. Kenapa ditempatkan oleh relawan Pak Jokowi, padahal PDIP pun mengadakan acara di sana tidak boleh. Nah, ini kan juga luar, ini mungkin kurang paham ya terhadap itu, mungkin ya wajar lah. Capres harus taat hukum dan aturan dong, semua kegiatan politik harus berizin. Apalagi sekarang bukan saatnya kampanye. Sabar dikit bos, kemaruk amat sih jadi orang ini nih yang tweet mereka begitu. Ini tidak paham antara safari politik, kampanye politik, dan kemudian pencitraan. Mungkin tiga hal ini harus tahu begitu kan. Ya harus baca teori politik ataupun setidaknya tidak mengikuti orang lah begitu kan. Ini harus penting. Yang namanya kampanye politik itu setelah mendaftarkan diri di KPU, mencalon presiden, calon apapun
apapun. Di situ baru yang namanya kan kalau turun ke jalan itu adalah kampanye politik begitu kan. Kampanye politik itu identitas dengan visi dan misi. Kalau safari politik lebih kepada silaturahmi, terus ketemu dengan sesama. Walaupun disambut itu bagian demokrasi, bagian dari fans kan begitu kan istilahnya. Ini kalau ngotot bubarkan, ilegal itu namanya. Kalau bandel ringkus aja, tuman. Ini banyak sekali men-tweet, ada yang pro dan ada yang kontra begitu kan di sini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, pencabutan izin acara Anies Baswedan bukti ada kepanikan dan tidak fair. Ini dikutip dari relawan Anies, pencabutan izin acara Anies Baswedan di sejumlah daerah seperti di Aceh dan Riau menjadi perhatian publik. Salah satunya simpul relawan yang menyayangkan upaya pencabutan izin yang sudah dikeluarkan tersebut. Humas DPP Jaringan Relawan Nasional Jurnas Anies Baswedan, Imam Sujagi mengaku prihatin dengan pencabutan izin acara tatap muka terbuka antar bakal calon presiden dan dengan rakyat calon pemilihnya. Kami menyayangkan dan prihatin atas upaya pencabutan izin dengan dalih tertentu. Kami menganggap bahwa hal tersebut kegiatan dari bagian dari upaya penjagalan terhadap Anies Baswedan, bahkan dikutip dari kata KBA News. Taman Akrab Anies Baswedan semasa kuliah di UGM Yogyakarta ini menilai fenomena pencabutan izin tersebut menunjukkan ada kepanikan yang luar biasa pada pihak lain. Selain kepanikan, ada pihak yang tidak siap untuk berkompetisi secara fair, tegasnya. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Tidak fair, kemudian intervensi habis-habisan, dicegal habis-habisan. Dengan cara itulah mungkin tidak Anies Baswedan tidak kemana-mana begitu. Karena pada hakikatnya kalau Anies dibiarkan akan semakin tinggi, melembung elektabilitasnya semakin besar. Kira-kira seperti itu pemikiran mereka. Padahal pemikiran-pemikiran seperti itu adalah pemikiran-pemikiran kotor dalam teori demokrasi kita. Itu bukan menunjukkan nilai-nilai demokrasi, malah bertolak belakang begitu kan. Imam menyatakan kondisi tersebut menunjukkan demokrasi di negeri ini sedang mengalami kemunduran. Bukan kemunduran, tetapi sudah is violent, sudah gagal begitu kan. Karena ada upaya melarang kegiatan Anies Baswedan yang tidak melanggar aturan apapun. Silaturahmi adalah hal yang baik kok dilarang-larang. Alumni Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta ini menyatakan pencabutan izin secara acara Anies Baswedan tidak menjadikan simpul relawan mundur. Kami tidak akan mundur dan yakin bahwa masih banyak tempat yang bisa digunakan untuk pertemuannya. Di angkringan di Saung Sawah juga tidak masalah. Jarnas bersama relawan lainnya juga terus mendukung silaturahmi Mas Anies Baswedan ke seluruh wilayah negeri. Santai bro, maju terus katanya. Dan bahkan ini menjadi spekulasi sebelumnya, DPP Jarnas Anies Baswedan juga menyayangkan pemasangan spanduk yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab yang mendiskreditkan dan menebar kebencian kepada baca pres yang diusung Partai Nasdem ini. Tapi begini ya, analisa saya bahwa begini, kenapa Anies Baswedan setiap ke daerah pasti ada penolakan begitu. Walaupun dimanapun ada intervensi, ada penolakan, ada pencegalan di mana-mana. Kenapa Anies Baswedan ditakuti begitu kan? Kalau dia bersaing secara akal sehat, secara demokrasi kita, ya biarkan begitu kan. Tetapi kalau ini ada intervensi atau penolakan, itu jauh dari kata nilai-nilai demokrasi kita. Ini sangat disayangkan sekali kalau hal seperti ini begitu kan. Kenapa anak bangsa yang punya segudang prestasi kemudian dicegal habis-habisan? Bukankah bangsa kita itu dibangun bersama-sama? Apakah Anda selalu seperti ini, tidak ada perubahan terhadap bangsa kita begitu? Ini sangat disayangkan sekali kalau hal-hal kotor seperti ini dilakukan begitu. Menurut dia, spanduk dengan nada fitnah merupakan acara kotor yang melalui demokrasi. Cara-cara kotor itu dijumpai di Yogyakarta, Pengendaraan dan Bondowoso yang muncul pada saat hampir bersamaan pada pertengahan November lalu. Kami menyayangkan cara-cara kotor yang tidak bermartabat ini, ungkapnya. Cara yang dilakukan pengadu domba membuktikan pihak yang memasang belum siap kalah berkontestasi pada pemilu 2024. Ada beberapa survei terbaru, elektabilitas Anies Baswedan makin melejit, tidak dikejar oleh siapapun. Menurut dia, dari sekolah politik yang diikuti baru-baru ini di Surabaya, sejumlah pengamat politik mengungkapkan tren elektabilitas Anies Baswedan naik signifikan meski sudah purna tugas sebagai gubernur Jakarta. Kondisi ini membuat kubu lawan menjadi khawatir. Itu membuat kubu lawan ketakutan, bahkan seperti putus asa selalu memakai cara-cara kotor. Memasang spanduk tanpa identitas seperti surat kaleng itu bukan tidak bertanggung jawab dan ketakutan, jelasnya.
Tetapi analisa saya bahwa seperti ini, ketika Anies Baswedan selalu dijegal di mana-mana, tidak diberikan izin, apakah ini demokrasi yang baik? Ini pasti ada ketakutan dari pihak istana atau para cebong-cebong dan buzzer untuk menggoreng habis-habisan untuk mendiskreditkan atau melunturkan citra Anies Baswedan. Tetapi tidak pernah begitu kan? Maksudnya tidak pernah Anies Baswedan turun elektabilitasnya begitu kan. Walaupun ada cacian, ada fitnahan, ada penolakan sebagainya, malah tambah melembung begitu kan, tambah tinggi suaranya begitu kan, tambah tinggi pendukungnya begitu. Ini yang menjadi magnet luar biasa. Karena apa? Karena yang menggerakkan hati itu susah sekali begitu kan, dalam artian bahwa kalau hati sudah bergerak kepada Anies Baswedan, sudah memilih Anies Baswedan, tidak perlu ke yang lain begitu, walaupun dengan berbagai cara begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali. Dan bahkan Anies Baswedan di sini izin tempat acara dibatalkan sepihak. Nasdem Aceh dipastikan Anies Baswedan tetap kunjung tanah Rencong. Walaupun ada penolak, walaupun ada izin yang bukan tidak boleh ditempati, tetapi ada katanya renovasi dan ada berkaitan dengan acara lainnya begitu kan. Tetapi di sini muatan politis sangat ada begitu kan. Dan bahkan ya menjelaskan rencana kedatangan Anies Baswedan ke Aceh masih seperti jadwal yang telah dipersiapkan oleh DPW Nasdem Aceh. Anies akan melakukan serangkaian kegiatan selama 2 hari di Aceh. Sejauh ini sambungnya belum ada rencana pembatalan ataupun perubahan lokasi puncak acara. Taufikul pun mengajak kepada seluruh masyarakat Aceh agar hadir dan meramaikan seluruh rangkaian acara tersebut. Mantan Gubernur DKI kata itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Aceh, silakan berdayun-dayun datang ke Banda Aceh. Terkait informasi yang tidak berbolehkan penggunaan Taman Ratu Syafi Tudin sebagai lokasi pertemuan Anies Baswedan dengan rakyat Aceh, pihaknya belum menerima surat apapun saat ini. Nasdem pun masih mengkonfirmasi kebenaran dari surat tersebut. Ini yang muncul spekulasi begitu kan, semoga tidak terjadi begitu kan. Dan bahkan pertama izin penggunaan area Taman Ratu Syafi Tudin dicabut karena kegiatan saudara tidak sesuai dengan ketentuan surat perizinan yang kami keluarkan pada poin Z ayat 1 dan B. Kedua, kegiatan yang tidak sesuai dengan poin 2 ayat A dan B harus dilakukan secara dengan prosedur penyewaan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ini kan ya memang semuanya akad sewa begitu kan, tidak gratis begitu kan. Ada muncul spekulasi tadi yang di Twitter bahwa Anies Baswedan menggunakan fasilitas negara, menggunakan fasilitas ini bukan investor dan sebagainya. Lah, ini kan Anies Baswedan tidak menjabat pemerintah, ngapain kita harus menggunakan fasilitas negara begitu kan? Fasilitas negara itu dicabut ketika tidak menjadi seorang pemimpin. Lah, ini kan pemikirannya kan pemikiran yang dungu menurut saya pribadi kan, dalam artian bahwa ya Anies Baswedan bukan pejabat negara, ngapain kita menggunakan fasilitas itu? Mungkin yang dimaksud itu fasilitas negara itu adalah tempatnya kan akad sewa, kita bayar kan begitu istilahnya kan. Ini yang hanya ikut-ikutan para cebong dan buzzer seperti itu begitu kan. Dan bahkan ini Nasdem sepakat kabar izin lokasi acara Anies di Riau juga dicabut. Wow, semuanya dicabut. Ini mari kita baca. Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem mengaku mendapat kabar izin lokasi acara Anies Baswedan di Riau tidak diberikan. Hal serupa juga terjadi di Aceh. Wallahu Akbar. Pencabutan ini lokasi secara mendadak di Riau menambah kasus serupa di beberapa tempat lainnya. Nasdem menyambut pencabutan izin penggunaan lokasi untuk acara Anies juga terjadi di Aceh, 2 wilayah lain di Jawa Barat, yakni di Tasikmalaya dan Ciamis. Kenapa ya semuanya mencabut izinnya ini? Ada apa? Ketakutan dan apa yang sebenarnya ditakuti oleh para cebong dan buzzer itu begitu kan? Menurut informasi, Ali berujar pencabutan izin lokasi di Riau karena pemerintah daerah setempat juga menggelar acara di waktu tempat yang sama. Ali enggan berkomentar lebih jauh soal alasan itu. Tapi kan politisasi itu publik menganggap seperti itu. Bisa jadi seperti itu begitu kan? Meski begitu, Ali menegaskan rencana safari Anies di bawah beberapa wilayah itu akan tetap dilaksanakan. Dia menyebut partai tak akan mundur untuk membantu Anies usai deklarasikan sebagai capres. Bagi Nasdem sekali layar berkembang pantang surut kita terpantang, karena kita sudah terlanjur berjalan, sudah terlanjur menarik layar, ya kita tidak mungkin kembali ke darat. Itulah
Partai Nasdem. Keberaniannya sangat luar biasa. Bahkan seorang nasionalis pun itu bisa ada perubahan terhadap bangsa kita. Saya suka dengan cara-cara seperti ini, luar biasa begitu kan dari Partai Nasdem ini. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa kalau Anies Baswedan dicabut perizinnya dimanapun, tetap relawan-relawan tidak pernah tergelintir sedikit pun untuk tetap mendukung Anies Baswedan bersama-sama begitu kan. Bahkan para cebong dan buzzer di luar sana sudah menggoreng habis-habisan berita seperti ini begitu kan. Ini semakin diberitakan hal seperti itu, semakin Anies Baswedan melembung. Dan bahkan mari bergandengan tangan bersama-sama bersama Partai Nasdem kita. Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan, inilah yang harus kita pilih bersama-sama. Apapun partainya yang mengusung Anies Baswedan, kita pilih bersama-sama. Ada PKS, Demokrat, dan Nasdem atau partai yang lain misalnya, mari kita bersama-sama dukung untuk mensukseskan perubahan bangsa kita ke lebih yang baik begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, karena yang masih belum subscribe yaitu 5% dan yang sudah subscribe yaitu 90%. Dan mungkin ini mengajak kepada teman-teman bergandengan tangan untuk bersama-sama mengawal terus Anies Baswedan di channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.